الكتاب ولم يجعل له Anissa, Pana Anissa. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وكل من تبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا فهما ووفقنا للعمل به يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, tentu pertama-tama kita pada malam yang mulia ini di waktu Amerika dan pagi hari Jumat waktu Indonesia, kita dan sebagaimana seharusnya sampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan kembali kesempatan untuk hadir bersama dalam acara yang insya Allah mudah-mudahan berkah ini. Cara sederhana, tapi insya Allah tidak mengurangi nilai keberkahan, membawa kebaikan untuk kita semua, manfaat untuk kita semua. Dan yang terpenting seperti yang selalu kita ingatkan, mudah-mudahan ini menjadi catatan amal kebaikan sekaligus kesaksian bahwa kita insya Allah berusaha terus-menerus untuk berbenah dalam keislaman, berbenah dalam keimanan melalui keilmuan. Karena Islam dan iman itu tidak bisa terpisahkan dari ilmu itu sendiri. Maka ilmu yang paling krusial di dalam kita berislam tentunya adalah ilmu Al-Quran dan juga ilmu sunnah Rasulullah, hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini upaya kecil yang bisa kita lakukan bersama. Saya sebenarnya tidak pada posisi untuk mengajar, tapi sekaligus pada posisi untuk belajar terus-menerus bagaimana agar kita bisa saling mengingatkan. Jadi anggap ini sebagai majelis pengingat untuk kita semua. Bapak dan Ibu, sebagaimana biasa, pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki ayat 108 dari surah Al-Baqarah. Dan dua ayat malam ini, 108 dan 109, insya Allah kita akan baca bersama. Kita akan pahami terjemahannya baik kata per kata, dan juga tentu kita akan mempelajari makhraj huruf-huruf yang ada pada dua ayat ini, dan sekaligus juga kita praktekkan salah satu dari hukum tajwid yang harus kita ketahui dalam membaca Al-Quran. Seperti biasa saya akan membacakan dua ayat ini, dan mudah-mudahan sekali lagi bisa menjadi pengingat bagi kita semua agar kita bisa terbiasa membaca secara benar. Karena sekali lagi membaca Al-Quran itu tidak seperti membaca buku-buku yang lain. Pertama tentu hati kita perlu kita hadirkan. Karena ini adalah ibadah. Tilawatul Quran muta'abbad. Membaca Al-Quran itu bagian dari ibadah ritual kita. Sehingga niat menjadi sangat esensial sekali, sangat penting sekali. Karena ini menentukan apakah bacaan kita adalah bentuk ibadah atau sekedar bacaan biasa. Maka mari kita hadirkan hati kita dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu punya hak-hak yang harus kita penuhi. Dan hak Al-Quran adalah tilawatuhu dengan tahsin, membacanya secara benar ya. Dan kalau kita mengatakan benar, berarti ada dua hal minimal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah makhraj, atau pronunciation, cara mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Dan yang kedua adalah tajwid itu sendiri. Panjang pendeknya, mana yang harus jelas membacanya, mana yang disamar-samarkan, itu masuk dalam kategori tajwid. Tentu disunahkan untuk membaca dengan suara yang baik, walaupun kategori baik ini tergantung dari karunia Allah masing-masing.
Tapi intinya kita harus berusaha untuk membaca dengan melakukan Al-Quran, lagu dalam arti yang positif di sini. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Kata Rasulullah, siapa yang tidak berusaha mengindahkan suaranya dalam membaca Al-Quran, maka seolah-olah tidak peduli dengan mengikut kepadaku. Kata Rasulullah SAW. Kerap kali Rasulullah SAW meminta sahabatnya, misalnya Abu Hashim Al-Ash'ari, ya, Abu Musa Al-Ash'ari membaca beberapa ayat, ya. Karena Abu Musa Al-Ash'ari memiliki suara yang sangat indah sekali. Maka membaca Al-Quran sekali lagi ini perlu latihan terus-menerus. Ya, selain memperlancar bacaan supaya tidak gagap, ini perlu latihan saja sebenarnya. Ya memang kita sadar bahwa kalau kita sudah berumur di atas 30-an barangkali, apalagi sudah di atas 40-an tahun, 50-an tahun, ya agak berat untuk kita kemudian mengasah kembali lisan kita itu. Tapi Bapak dan Ibu, bukan itu yang Allah nilai. Hasil itu Allah di tangan Allah. Yang Allah nilai itu adalah niat kita dan usaha kita. Maka niatkan saja dan usahakan. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau belum, insya Allah dicatat juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan membaca dua ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 108 dan 109. Saya membaca sekali saja, lalu saya akan minta ya 2-3 orang barangkali untuk bisa ikut membaca agar kita bisa belajar saling mengoreksi atau belajar saling belajar mengoreksi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير Sadaqallahul azim. Ayo, siapa yang mau membaca? Saya, Ustaz. Saya mau coba, Ustaz. Silakan Ibu. Ibu dulu tadi. Coba itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl
كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Alhamdulillah. Ibu dari mana? Dari daerah mana nih? Saya asalnya sih dari Sulawesi Utara, tapi saya sekarang tinggal di Bekasi. Alhamdulillah. Bagus sekali. Manado, Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah taqabbalallah. Bagus sekali bacaannya Ibu, hampir sempurna lah ya, insyaallah. Jadi masih belajar Ustaz. Baik, insyaallah. Syukran. Siapa lagi yang lain? Fadhal. Saya Ustaz. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mantap, sempurna juga alhamdulillah. Dan kita orang Indonesia biasanya rata-rata banyak salah menyebutkan dal ya. Tapi siapa tadi ya? Haikal. Pak Haikal. Pak Haikal rupanya orang Arab memang, jadi penyebutan da-nya itu pas gitu. Da. Jadi da itu ujung lidah kita menyentuh gigi kita yang bagian belakang atas. Da. Jadi bukan da. Jadi beda antara da bahasa Indonesia dengan da bahasa Arab ya. Amturidun waddah ya, bukan waddah ya. Jadi bagus sekali. Baik, yang terakhir siapa? Ibu Amani ya, Asmani Ibu ya, Ismaini, silakan, dia mute. Ibu Asmani di unmute. Ya, masih mute.
Ya, bismillah. Ya, silakan. Bismillah, Bu. Oh, masih belum kedengaran suaranya ya. Oh iya nih. Ya. Sudah. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa man yatabaddalil kufra bil iman wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih Innallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Maaf Ustaz, saya lagi katarak, matanya nggak jelas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan taqabbalallah insyaallah. Baik, Dok. Ustaz Helmi. Operasi. Iya, syafaqillah, Allah menyembuhkan insyaallah. Dr. Helmi, tafadhal. Silakan. Ustaz. Ustaz Helmi mau baca atau? Ya. Bismillah. Ya. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم يردونكم من بعد إيمانكم كفارا
حسدا من عند أنفسهم من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Pak Syam nanti minggu depan ya. Insya Allah pekan depan Pak Syam kena giliran. Terima kasih Dr. Helmi. Insya Allah kalau terbiasa membaca dengan suara, dengan bunyi, suara yang berbunyi, nanti biasa mengoreksi diri sendiri. Jadi semakin memperlancar setiap hari, mungkin setengah lembar, setengah halaman pun, sambil memperlancar bacaan, insya Allah bagus ya. Sambil mempelajari hukum-hukum bacaan, misalnya mana yang izhar, mana yang idgham. Ya. Tadi misalnya faqad dhalla ya, termasuk Ibu tadi faqad dhalla itu namanya idgham mutajanisain. Jadi dua huruf yang satu jenis mirip tempat keluarnya tapi beda, ada dal, ada dha, maka suara dal itu dimasukkan ke dha, faqad dhalla ya, bukan faqad dhalla ya. Itu beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari nanti pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita masuk ke dalam makhraj ya. Di dua ayat ini seperti biasa ada beberapa ayat, ada beberapa huruf yang perlu untuk kita latihan sebagai orang Indonesia ya, atau non Arab lah secara umum ya, yang biasa dengan bahasanya sendiri tentu tidak terbiasa menyebutkan huruf Arab. Tapi dengan membaca dua ayat ini kita menemukan beberapa huruf yang susah atau terbiasa kita salah membacanya. Sebenarnya tidak susah kalau kita latihan ya. Yang pertama adalah qaf ya, qaf ya. Maksud berkata am turidu an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, min min qabl ya. Kemudian dha ya, dhalla ya. Min qabl, faqad dhalla ya, faqad dhalla, dhalal, dhallin, dha. Itu perlu latihan itu. Kemudian sa kathirun, wadda kathi, sa wadda kathirun min ahlil kitab, wadda kathi, sa ya. Kemudian ada ain ya, seperti biasa ini ya, min ba'di imanikum min 'indi anfusihim min ba'di ma fa'fu ya, itu ain, beberapa ain yang susah yang perlu kita belajar. Lalu ha ya, di antaranya wasfahu hasadam min 'indi anfusihim, hasadan, fa'fu wasfahu, dari tengah tenggorokan kita ya, ain dengan ha satu tempat keluar, baik ain dan ha satu tempat keluar ya. Kemudian sad, wasfahu, jadi sin ditebalkan, wasfahu hatta ya, sad ya. Lalu yang terakhir sekali yang perlu kita latihan shin ya, ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir ya. Baik Bapak dan Ibu, tajuk dulu ya. Kita kembali mengulangi hukum bacaan mim mati ya, mim sukun ya. Kapan dibaca terang, kapan dibaca samar-samar ya. Ya singkatnya, mim sukun seperti sudah beberapa kali kita pelajari,
ada 3 hukum bacaan. Yang pertama disebut idgham mimi. Dan ini sederhana. Kalau ada mim mati atau mim sukun, ketemu dengan huruf mim, namanya idgham mimi. Biasa juga disebut dengan idgham mithlain. Jadi 2 huruf yang sama, mithl. 2 huruf yang sama. Karena mim ketemu mim disebut mithlain. Misalnya dalam ayat ini ada 2 contoh. Lau yaruddunakum, ya, kum ketemu mim. Lau yaruddunakum min ba'd, ya. Kemudian yang kedua, min 'indi anfusihim min ba'd. Anfusihim mim mati ketemu min, ya. Itu contohnya ya. Jadi idgham mimi. Idgham itu artinya suara mim dimasukkan ke mim selanjutnya gitu. Kemudian yang kedua namanya ikhfa syafawi. Jadi samar-samar di bibir. Kapan? Gampang juga. Kalau ada mim mati, mim sukun ketemu dengan huruf ba. Ya, misalnya pada ayat ini ada contoh enggak ada contohnya di ayat ini, ya. Saya ambil dari ayat yang lain. Karena ayat ini enggak ada contohnya. Wahum bi ayatillahi yakfurun. Wahum bi. Ya. Jadi tidak terlalu dimasukkan suara mim ke ba, tapi kayak samar-samar di bibir kita. Wahum bi ayatillahi yakfurun. Ya. Selebihnya apa? Selebihnya izhar. Selebihnya suara mim diizharkan. Apa itu izhar? Jelas membacanya. Ya, misalnya pada ayat ini ada beberapa contoh. Kita kembali kepada ayat. Ya. Am turiduna. Ada mim ketemu ta. Ya. Am turiduna. Jangan dilakukan. Jangan am turidu. Salah ya. Am turiduna an tas'alu rasulakum ka. Kumka, ada kum mim mati ketemu kaf. Tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Kemudian di bawah apalagi contohnya? Mim ba'di imanikum kuf, ya, ada mim mati sini ketemu dengan kaf juga. Mim ba'di imanikum kuffara, ya. Nah itu beberapa contoh ya. Atau yang terakhir, hatta ya'tiyallahu bi amrih, ya. Bi amrih. Jadi mimnya jelas ya. Itu namanya izhar ya. Jadi sekali lagi hukum mim itu ada 3, ada idgham, suara mim dimasukkan ketika mim ketemu mim. Kemudian yang kedua ketika ada mim mati ketemu ba, itu namanya ikhfa syafawi. Selebihnya selain mim dan ba tadi itu harus dibaca jelas, namanya izhar ya. Ini mudah-mudahan kita bisa ingat teorinya sehingga ketika kita membaca kita bisa praktekkan ya, insyaallah taala. Mudah-mudahan. Baik, kita masuki arti kata dari 2 ayat ini. Apakah? Apakah? Turiduna, kalian mau atau kalian berkehendak. Antas alu, untuk kalian tanya, bukan engkau di situ tapi kalian tanya, rasulakum, rasul kalian. Kama, sebagaimana su'ilah, telah ditanya, Musa min dari qablu, sebelumnya. Waman, dan barang siapa yatabaddal, menggantikan al-kufra, kekufuran atau kekafiran, bil iman, dengan keimanan, faqad, maka sungguh dhalla, telah tersesat, sawa itu artinya sama atau lurus ya. Apa yang lurus di sini? As-sabil, artinya jalan ya. Itu yang ayat pertama tadi ya. Yang kedua, ayat kedua ini 109, wadda itu dia berkehendak. Ya, ada kata mawaddah yang paling terkenal di kita Indonesia, mawaddatan warahmah. Wadda itu dari kata wadda. Wadda dia berkehendak, katsirun banyak, min dari ahli
ahli atau pemilik. Ya. Lau sekiranya yaruddunakum, mereka mengembalikan kamu, min dari ba'di setelah imanikum keimanan kamu, kufaran menjadi orang-orang kafir. Hasadan karena hasad, min dari indi sisi anfusihim diri-diri mereka, min itu bisa berarti dari, bisa berarti setelah, ya. Min ba'di setelah, ya. Kata min di sini sebenarnya hanya memperindah saja kata. Setelah ma apa tabayyana telah menjadi jelas lahum bagi mereka, bukan merek, bagi mereka, al-haqqu kebenaran. Fa'fu maka maafkanlah, wasfahu dan lapangkanlah dada. Hatta sampai atau sehingga ya'ti Allah mendatangkan bi amrihi dengan urusannya atau dengan perintahnya. Innallaha sesungguhnya Allah ala atas kulli semua atau setiap syai'in sesuatu qadir maha menguasai atau maha berkuasa, ya. Itu kata per kata dari ayat tadi ini. Kalau kita kembali ke ayat tadi, kita terjemahkan, ya, tanpa melihat terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Am turiduna, apakah kalian berkehendak, antas alu rasulakum, bahwa kalian bertanya kepada rasul kalian, kama su'ila sebagaimana telah ditanya Musa min qablu sebelumnya, wa man yatabaddal, dan barang siapa yang menggantikan al-kufra bil iman, kekufuran dengan keimanan, tapi di sini sebenarnya maknanya terbalik. Siapa yang menggantikan keimanan dengan kekufuran, ya, faqad dhalla, maka sungguh dia telah sesat, sawa as-sabil, dari jalan yang lurus, ya. Wadda katsirun min ahli kitab, berkehendak banyak dari kalian yang ahli kitab, lau yaruddunakum, sekiranya mereka mampu mengembalikan kamu, min ba'di imanikum setelah keimanan kalian, kufaran menjadi orang-orang kafir. Hasadan karena hasad, min indi anfusihim dari diri-diri mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haq setelah telah menjadi jelas bagi mereka kebenaran, fa'fu maka maafkanlah, wasfahu dan lapangkanlah dada, hatta ya'ti Allahu bi amri sampai Allah mendatangkan perintahnya atau urusannya. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha menguasai. Itu terjemahan kira-kira ayat per ayat ini, ya, kata per kata, kalau tidak merujuk kepada terjemahan bahasa Indonesia. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mudah-mudahan bisa kita latihan, ya, dengan memahami arti kata per kata, kemudian kita ingat di kepala kita di saat kita membaca Al-Quran yang berbahasa Arab saja, ada sedikit bayangan, ya, ada sedikit bayangan bahwa ini maksudnya yang saya baca, gitu. Atau minimal pergi umrah atau pergi haji, lalu mendengarkan kata min, kata min saja, oh dari maksudnya, oh berarti dia katakan min. Kalau ada mau bertanya, min aina, artinya dari, aina mana, dari mana. Itu minimal satu kata udah kita ada modal ketika berhaji. Ada yang bertanya ketika, min aina, artinya dari mana, ya, min Indonesia, dari Indonesia, ya. Jadi bahasa Arab itu begitu, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari belajar makna kata per kata dari Al-Quran ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuki tafsiran singkat kita dari ayat ini, ya. Pertama kita diingatkan, ya, bahwa pada ayat yang lalu telah disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sering atau biasa menguji keimanan, ya, hamba-hambanya akan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hal penetapan hukum. Karena ayat sebelum ini berbicara tentang nasikh mansukh, di mana ada hukum-hukum yang dihapus, didatangkan hukum yang baru, ya. Misalnya apa? Satu barangkali contoh yang paling dekat karena kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Ketika perintah puasa datang pertama kali, Ramadan yang kewajiban fardu, ya, puasa fardu, maka kewajiban itu dilakukan hanya sehari saja. Dan itu dilakukan pada hari Ashura. Ya. Rasulullah SAW
memfardukan, mewajibkan puasa ketika itu 1 hari, yaitu di hari Asyura. Sampai turun ayat 185 di surah Al-Baqarah itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ramadan disebutkan di situ. Dan itu sudah dikenal bahwa itu adalah 29 atau 30 hari. Jadi hukum yang 1 hari digantikan oleh 29 atau 30 menjadi 1 bulan. Itu perubahan hukum. Nah, di sini kemudian ada orang yang bertanya dengan permasalahan nasikh mansukh ini. Ada yang mengatakan, kenapa Allah merubah hukum? Kenapa Allah tidak pertama kali langsung menurunkan perintah 30 hari atau 29 hari 1 bulan? Kenapa tidak langsung menurunkan kata Ramadan ketika menurunkan kutiba alaikumusiyam, puasa diwajibkan atas kalian? Nah, ada yang mempertanyakan seperti itu. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana kita menyikapi Allah gitu? Apakah kita yang berkehendak atau Allah harus menyampaikan kehendaknya kepada kita dan kita berada pada posisi sami'na wa ata'na. Kita mendengarkan dan mentaati. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Sangat tidak pantas bagi orang yang beriman, laki maupun perempuan, ketika Allah sudah menetapkan sebuah aturan, sebuah permasalahan, sebuah hukum, bahkan merubah hukum, lalu dia mengatakan, menurut saya sih begini bautnya. Tidak demikian orang-orang yang beriman. Maka sebenarnya isu atau masalah nasikh mansukh atau perubahan hukum itu esensinya ada pada ujian iman dan ketaatan kita sebenarnya. Ya. Ada pada ujian iman dan ketaatan. Dan ini banyak sekali dalam hal masalah-masalah ibadah Bapak dan Ibu. Bahkan masalah-masalah keagamaan kita. Betapa banyak hal-hal yang kalau kita kembali kepada logika manusia kita, boleh saja kita mengatakan kok bisa seperti itu ya. Dan jangankan kita, Ali radhiyallahu an, karramallahu wajh. Ketika ditetapkan hukum khaffun naskhain, apa namanya? Menghapus khufain ya. Mashul khufain. Jadi ada namanya kalau kita musafir, kita nggak mau cuci kaki lagi kan di atas kaos saja ya. Kan hukumnya kan di atas, bagian atas kaki. Kata Ali radhiyallahu anhu, seandainya agama itu adalah rasionalitas dan logika semata, maka pasti saya akan menyapu kaos saya itu di atas kaki, bukan di bawah kaki. Di bawah kaki, bukan di atas kaki. Tapi karena itulah ketetapan hukum. Yang menetapkan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan kita. Maka begitu banyak sekali kasus-kasus hukum ini, bahkan aturan-aturan, bahkan amalan-amalan dalam ajaran agama kita ini, yang sebenarnya itu esensinya lebih kepada menguji ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh lagi yang mungkin kecil ya, tapi sangat relevan sekali. Bagaimana kita hidup di dunia yang kita anggap dunia modern, lalu kemudian kita merasa udah ada hadis-hadis yang mungkin kurang relevan lagi gitu. Wal'iyazubillah kalau sampai kita berpikiran seperti itu. Ada yang mengatakan ngapain ada aturan bahwa kita harus makan dengan tangan kanan. Kan dulu itu makan dengan tangan kanan ya karena harus ada jaminan bahwa tangan ini lebih bersih. Karena tangan kiri barangkali dipakai untuk istinja kan begitu. Sekarang kan nggak pakai lagi seperti itu menurut mereka logika manusia. Maka seolah-olah sudah mengatakan udah hadis itu kan dulu, sekarang nggak seperti itu lagi. Atau misalnya ketika Rasulullah SAW mengatakan makanlah dengan dan minumlah ketika dengan duduk gitu ya. Makan minum dengan duduk gitu. Lalu orang mengatakan itu kan dulu. Kelihatan dulu itu kan kalau kita makan jalan-jalan nggak sopan. Sekarang mungkin justru dianggap modern. Apalagi hadir dalam sebuah misalnya, sebuah resepsi. Kan memang orang jalan-jalan gitu sambil makan. Dan itu dianggap sebagai setting yang modern gitu. Kalau duduk, nanti dianggap tidak modern lagi. Nah ini sebenarnya bukan masalahnya kita makan dengan tangan kanan atau makan dengan duduk pertama kali. Tapi yang terpenting apakah kita mengimani bahwa itu adalah aturan Allah dan aturan Rasulullah SAW, dan sudah pasti apakah kita faham atau kita tidak faham, insya Allah punya makna yang sangat luar biasa. Dan ternyata belakangan ditemukan bahwa makan dengan duduk, minum dengan duduk itu memiliki nilai aspek-aspek kesehatan tertentu yang ditemukan di belakang hari. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini pada ayat terdahulu ya. Esensinya bagaimana kita
taat kepada Allah dan mengimani kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 108 ini penekanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi cerita Bani Israel ini ditujukan pertama kali untuk kita, agar kita umat Islam mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Musa dan umatnya, Bani Israel dan Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena ada kedekatan antara dua umat ini. Kedekatan itu apa? Pertama, kedekatan syariah itu sendiri. Ya sudah pastilah iman kita seharusnya sama ya, seharusnya. Kalau mereka masih jujur kepada ajaran Nabi Musa, pasti imannya sama. Yang kedua, kedekatan syariat. Hukum yang dibawa Nabi Musa dan dibawa oleh Muhammad SAW begitu sangat dekat. Dan sampai hari ini pun, kalau kita melihat bagaimana mereka memproses makanan kosher, dan bagaimana umat Islam memproses makanan halal, ada kedekatan yang sangat luar biasa. Hampir tidak ada perbedaan. Hanya ada beberapa hal yang mereka lebih-lebihkan. Saya berani mengatakan lebih-lebihkan, karena ada salah seorang rabi Yahudi yang pernah masuk Islam, dan alhamdulillah rabi ini ahli dalam hal makanan kosher. Dan beliau berani mengatakan ketika itu bahwa sebenarnya proses makanan halal dalam Islam ini jauh lebih sesuai dengan ajaran Taurat daripada apa yang dipraktikkan oleh komunitas Yahudi sekarang ini. Saya tanya apa contohnya? Dia katakan, orang Yahudi sekarang ini kan tidak makan daging dicampur dengan susu. Dari segal, misalnya bapak dan ibu makan daging, lalu kemudian ada keju. Itu bagi mereka haram, tidak boleh dicampur. Menurut rabi yang masuk Islam tadi itu, beliau mengatakan itu nggak ada sebenarnya aturannya dalam kitab Taurat, itu dibuat-buat oleh masyarakat Yahudi sendiri. Maka ketika Islam tidak mengharamkan itu lebih cocok dengan aturan Taurat. Akhirnya beliau masuk Islam gara-gara itu. Nah itu, jadi kedekatan antara umat ini dan umat Yahudi, antara syariat Musa alaihissalam dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang menjadikan sehingga cerita Bani Israel yang begitu panjang, saya lupa dari ayat berapa, sampai saat ini pun sudah mulai masuk itu ajarannya untuk kita. Ya. Maka Al-Quran sekarang ini seolah-olah berbicara kepada kita. Ya. Am turiduna antas alu rasulakun. Apakah kalian hendak bertanyakan kepada Rasulmu? Apakah kalian berkehendak bertanya kepada Rasul kalian? Ya. Jadi seolah-olah Al-Quran sekarang ini sudah berbicara kepada kita. Tapi sebenarnya masih transisi dengan cerita Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel salah satu karakternya adalah selalu bertanya yang tidak-tidak, bertanya berlebihan, atau bahkan mempertanyakan. Ya. Jadi nanti saya akan sebutkan di situ. Ya. Nah, yang pertama saya ingin bahas adalah am turiduna antas alu rasulakum. Ini sebuah pertanyaan. Tapi dalam bahasa Arab disebut su'alu istingkari. Bukan soal istifhami. Jadi pertanyaan untuk mengingkari, pertanyaan untuk melarang, pertanyaan untuk mengatakan jangan sampai kamu lakukan seperti itu. Bukan bertanya di sini. Jadi tidak perlu jawaban. Ya. Am turiduna antas alu rasulakum, seolah-olah Allah mengatakan alangkah jahatnya kalian kalau sampai kalian bertanya seperti itu kepada Rasul kalian. Jangan melakukan itu kepada Rasul kalian. Kira-kira itu bunyinya, terjemahannya. Nah, Bapak dan Ibu, bertanya sesungguhnya itu kan positif. Bahkan Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk bertanya. Apa kata Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang berilmu jika kalian memang tidak tahu. Maka menanyakan sesuatu yang kita tidak tahu, itu bahkan diperintahkan dalam Al-Quran. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menjadi masalah. Tidak sekedar menjadi masalah, tapi mohon maaf, fatalnya kalau sampai menjadi kekufuran. Apa itu? Pertama, ketika pertanyaan itu dimaksudkan untuk sebuah ujian, jadi menguji. Ya. Karena ada juga orang-orang yang ya di kalangan umat Nabi Musa ini ya berusaha menguji-nguji. Bahkan Bani Israel pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berusaha menguji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini
Seolah-olah berbicara kepada kita umat Islam, tapi juga sekaligus berbicara kepada umat Yahudi pada zaman Rasulullah. Kenapa ayat ini mengatakan Rasulakum, padahal berbicara kepada Yahudi? Karena Muhammad SAW adalah Rasul kepada mereka juga. Karena Muhammad itu adalah Rasul kepada seluruh manusia, termasuk kepada masyarakat Yahudi ketika itu. Nah, masyarakat Yahudi biasa bertanya kepada Rasulullah dengan tujuan untuk menguji Rasulullah SAW. Walaupun tujuannya baik. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan kebenaran tentang tanda-tanda kerasulan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ternyata tanda-tanda kerasulan Rasulullah itu sudah ada pada kitab suci mereka. Seperti kata Al-Quran, ya, yajidunahu maktuban indahum fit Taurah. Mereka mendapatkan tertulis dalam kitab suci mereka, kitab Taurat itu. Wal Injil, dan kitab Injil sekalian juga. Ya. Maka seringkali mereka melakukan ujian kepada Rasulullah SAW. Ini yang menjadi negatif pertama. Menguji-nguji Rasulullah SAW. Yang kedua, ada juga pertanyaan yang dilakukan untuk tujuan mencari celah. Mencari celah untuk menemukan apa yang akan dianggap sebagai kelemahan. Jadi, apalagi dalam dunia yang sekarang ini yang menyembah-nyembah logika, rasionalitas, ya, mencoba mempertanyakan banyak aspek-aspek agama Islam ini. Tujuannya apa? Seolah-olah mencari celah di mana bisa menemukan kelemahan-kelemahan itu untuk mengatakan bahwa Islam itu tidak seperti yang dikatakan sangat indah, sangat sempurna, sangat luar biasa. Oh, Islam itu punya kelemahan-kelemahan. Karena tujuannya memang mencari seperti itu. Walaupun insya Allah dengan izin Allah tidak akan menemukan yang sungguhnya. Ya, banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan celahnya agama ini, mereka bisa menemukan celahnya orang Islam. Mereka bisa menemukan kekurangan orang Islam. Mereka bisa menemukan ketidaksempurnaan kita umat Islam ini. Tapi insya Allah Islam tidak akan menemukan kekurangan-kekurangan itu. Kecuali kalau berusaha untuk dipaksakan. Dengan tafsiran-tafsiran mereka sendiri. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan untuk berusaha mencari celah di mana bisa untuk bisa mendapatkan pembenaran bahwa Islam itu ada kekurangannya, ada kelemahannya. Ini yang kedua. Ada juga yang bertanya, tujuannya adalah untuk mencari alasan agar bisa menghindari perintah atau bisa melaksanakan sesuatu yang dilarang. Misalnya apa? Jelas dalam Al-Quran kan berbicara tentang misalnya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu kemudian ada orang yang berusaha menggali terus-menerus, bertanya gitu kepada imam-imam, kepada ustadz-ustadz, dan kadang ustadznya juga terbatas menjawab gitu, berusaha untuk mendapatkan pembenaran, justifikasi, sampai dia bisa mengatakan, enggak apa sebenarnya kita melakukan riba itu, sudah masanya kan beda pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, ini juga pertanyaan yang mengantar, mohon maaf, kalau sampai kepada diyakini itu, mengantar kepada kekufuran. Karena tujuannya untuk menghindari perintah Allah, dan untuk melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Berusaha mendapat pembenaran. Gitu. Ada orang misalnya bertanya tentang puasa gitu. Sebenarnya bisa berpuasa. Tapi berusaha bertanya untuk agar bisa terhindar dari kewajiban puasa gitu. Niatnya memang begitu. Nah, ini pertanyaan yang tidak dibenarkan. Am turiduna antas alu rasulakum. Ya. Tapi yang lebih berbahaya lagi adalah antas alu bertanya kepada Rasul di sini dalam artian mempertanyakan. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan bertanya itu ada dua. Ada asking, artinya bertanya, memang ingin tahu. Dan ada namanya questioning. Questioning, ya, mempertanyakan. Jadi ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bukan bertanya, tapi mempertanyakan. Gitu. Dalam arti meragukan. Gitu. Dan mohon maaf ya, studi Islam di dunia barat, di mana saja, dari Australia, New Zealand, sampai kepada Amerika dan Eropa, itu dimulai dengan mempertanyakan. Mempertanyakan. Artinya apa? Dimulai dari sebuah keraguan dulu. Ya. Apakah benar Al-Quran ini kitab suci? Benar Al-Quran ini wahyu Tuhan? Apakah Muhammad itu benar Rasul? Apakah Tuhan itu ada? Gitu. Jadi dimulai dari sebuah pertanyaan gitu. Nah, kalau seseorang, anggaplah mahasiswa misalnya yang datang dari Indonesia, yang masih sangat labil sekali dalam keimanan, labil dalam pemahaman, tidak matang dalam pemikiran, maka boleh jadi terbawa arus. Bukannya untuk mendapatkan kebenaran dari pertanyaan tadi itu, tapi justru untuk menemukan keraguan dari pertanyaan yang memang dimulai dengan keraguan-keraguan tadi itu.
Karena memang itu metode mempelajari agama di dunia barat. Mulai dari sebuah pertanyaan, apa benar Al-Quran itu wahyu? Apa benar kalau Tuhan itu cuma satu? Apa benar? Jadi pertanyaan-pertanyaan semua ini, kalau tidak disikapi dengan sebuah kematangan iman, maka boleh jadi justru iman kemudian itu terombang-ambing. Di situ timbul kemudian keraguan-raguan. Maka ada teman-teman kita ya ngambil S2, ngambil S3 karena memang dimulai dengan sebuah keimanan yang masih labil sekali, akhirnya dapat S2-nya, dapat S3-nya, tapi imannya kemudian semakin menjadi labil dan ragu-ragu. Itulah yang kemudian menjadi intelektual yang menjadi, mohon maaf, liberal, kalau istilah-istilah yang kita kenal sekarang ini. Ya. Maka kita betul-betul berhati-hati ini, jangan sampai justru kita mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu ini. Ya, karena mereka bertanya kepada Rasul mereka, kepada Musa alaihissalatu wassalam dan nabi-nabi Israel yang lain, bukan untuk mendapatkan kebenaran, tapi justru untuk, dalam bahasa Musa itu dari surah As-Saff, ya qaumi lima tu'dzunani, wahai kaumku, kenapa kalian menyakitiku? Bertanya tapi menyakitin. Dan ini jangan sampai terjadi kepada umat ini. Ya. Musa alaihissalatu wassalam pada masanya, kamasu ila Musa ya, sebagaimana Musa pernah ditanya. Dan kita sudah belajar banyak sekali bagaimana Bani Israel ya menyikapi Musa alaihissalatu wassalam. Misalnya bertanya tentang sapi betina, itu berita pertanyaan yang paling klasik dalam Al-Quran. Sudah diberitahu menyembelih sapi betina, mereka bertanya warnanya apa, bagaimana bentuknya dan seterusnya, sampai hampir mereka tidak melaksanakan. Kenapa? Karena tujuannya memang ingin menghindar dari kewajiban itu. Bahkan ada sebagian mungkin memang mempertanyakan apa benar kok seolah-olah Tuhan itu bermain-main. Kita ingin mendapatkan pembenaran siapa yang membunuh orang tersebut, karena ini kisah dari sebuah pembunuhan. Siapa yang membunuh orang yang mati itu, kenapa kita disuruh menyembelih sapi? Apa hubungannya? Maka mereka seolah-olah memperolok-olok Musa alaihissalatu wassalam. Itu yang pertama. Jadi umat ini diingatkan, jangan sampai kita seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau mereka bertanya kepada Musa alaihissalatu wassalam meminta. Dan permintaan yang tidak gitu, tidak masuk akal. Misalnya apa? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Allah secara nyata, secara fisik. Ini kan soalun, pertanyaan yang tidak masuk akal gitu. Dan ini menyakitin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wahai umat Islam, jangan sampai kalian lakukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya meminta sebagai sesuatu bentuk ketidakpuasan. Ya, minta kepada Musa alaihissalatu wassalam agar diturunkan maidah, makanan dari langit gitu. Setelah diturunkan makanan dari langit, manna dan salwa, mereka pun mengatakan bosan. Kita mau dal, kita mau kacang-kacangan, kita mau basal, kita mau adas ya dalam bahasa Al-Qur'an itu. Itulah mereka. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini peringatan bagi kita semua bahwa sebagaimana Musa telah diperlakukan oleh umatnya seperti itu, jangan sampai kalian wahai umat Islam memperlakukan Nabi kalian seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, Nabi kita Muhammad SAW telah meninggal dunia kan? Berarti interaksi hidup kita dengan Muhammad SAW tidak terjadi lagi. Secara fisik Rasulullah telah meninggal dunia, tapi secara ajaran Rasulullah SAW masih hidup. Secara ajarannya hidup. Makanya surah Al-Hujurat Allah mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah wahai umat Islam bahwa sesungguhnya Rasul itu ada di antara kalian. Dalam bentuk apa? Ada ajarannya. Maka jangan sampai kita mempertanyakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu bagi orang Islam memang ketika kita berinteraksi dengan Allah dan Rasulnya, jawaban yang paling tepat adalah sami'na wa ata'na. Kami telah dengarkan dan kami taati. Apakah kami faham semua apa yang Allah perintahkan kepada kami? Boleh kami faham, boleh tidak. Dan kami punya hak untuk memahami. Bagaimana cara memenuhi hak kami? Belajar. Kalau kita sendiri tidak belajar lalu kemudian mempertanyakannya, kita salah sendiri. Makanya Al-Quran ini selalu terbuka, hikmah-hikmah sudah akan dipelajari. Kita bertanya, kenapa kita ruku kalau salat? Kenapa kita sujud kalau salat? Kenapa kalau zuhur 4 rakaat? Kenapa kalau asar 4? Fajar cuma 2 rakaat? Kenapa juga fajarnya 4 rakaat?
Zuhurnya 2 rakaat saja. Kan fajar sambil olahraga kira-kira begitu maunya kita kan? Silahkan saja mempertanyakan dan berusaha mencari itu. Tapi apakah kemudian kita mempertanyakan benar tidaknya kalau kita tidak paham? Nah ini jadi masalah. Alangkah angkuhnya kalau sampai kita mengatakan, karena saya nggak paham, maka nggak masuk akal lah, nggak bisa diterima. Akal kita yang terbatas memahami itu. Tapi kita punya hak untuk terus-menerus menyelami, menghayati. Apa sih maknanya? Kenapa sih zuhur itu 4 rakaat? Kenapa asar 4 rakaat? Kenapa maghrib 4 rakaat? Kalau kita menemukan jawaban, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak menemukan jawaban, biarlah Allah akan memberikan jawaban di hari akhirat nanti. Itu posisi orang yang beriman yang benar. Jangan sampai terjadi keangkuhan intelektualitas. Merasa paling pintar gitu. Padahal akal kita ini kekuatannya berapa sih? Akal kita sebagai manusia ini berpikirnya sampai kekuatannya itu berapa? Cobalah sekali-sekali kita merenung dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali dalam ayat-ayat itu ketika Allah berbicara tentang dirinya, biasanya ditutup dengan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala hal. Bagaimana penciptaan langit dan bumi, matahari, bintang-bintang, bulan, lautan dengan segala isinya gitu. Bagaimana manusia diciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, bagaimana Isa tanpa bapak gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saja kita bisa berpikir sejenak, kita akan sadar bahwa siapalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya di hadapan Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peringatan untuk kita semua jangan sampai terjatuh ke dalam lubang yang sama seperti lubang di mana para Bani Israel pernah terjatuh itu. Lalu Allah mengatakan, "Wa may yatabaddalil al-imana bil al-kufra bil iman." Ya, maka siapa yang menggantikan keimanan dengan kekufuran? Nah, kenapa keimanan dan kekufuran di situ? Karena asumsinya Al-Quran ini berbicara kepada orang-orang yang sudah beriman. Siapa itu? Bani Israel beriman kepada kitab sucinya. Bani Israel beriman kepada Musa alaihissalatu wassalam dan nabi-nabi yang lain. Ya. Jadi jangan sampai karena mempertanyakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka mengganti keimanan yang mereka sudah miliki menjadi kekufuran. Maksudnya bagaimana? Tadi sebenarnya sudah dianggap mengimani itu, mengimani Taurat, mengimani Musa, tapi karena mengingkari, mempertanyakan kerasulan Muhammad, maka keimanan tadi itu menjadi kekufuran. Itu makna yang pertama. Ya. Jadi Bani Israel sebenarnya kalau saja mempertahankan iman mereka kepada Musa, kepada Daud, kepada Sulaiman, kepada nabi-nabi yang lain, kepada kitab Taurat, kemudian menerima Muhammad dan Al-Quran, maka sempurnalah keimanan mereka. Tapi ternyata apa? Diganti keimanan yang sudah ada tadi itu dengan kekufuran. Bagaimana menggantinya? Dengan mengkafirinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Muhammad dikafiri sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya keimanan yang mereka tadi miliki itu menjadi kekufuran. Nah, ini kan mudah-mudahan kita bisa pahami itu. Ya. Maka Al-Quran mengatakan ya, peringatan bagi kita juga umat Islam ini bahwa mempertanyakan ya ajaran Rasulullah SAW ini bisa membawa kepada kekufuran. Ya. Saya biasa memberikan contoh ya, jangankan hal-hal yang wajib dalam agama ini, hal-hal yang sunnah saja Bapak dan Ibu, banyak hal yang sunnah. Seperti tadi ada hadis sahih yang mengatakan misalnya, ya idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminihi. Kalau seseorang di antara kalian makan, makan dengan tangan kanan. Kalau seseorang di antara kalian minum, minumlah dengan tangan kanan. Mungkin sekarang ini kan logika kita, Masya Allah, kita kan hidup di abad 21. Kita ini sudah naik ke bulan gitu. Orang-orang ini sudah piknik ke atas bulan gitu, 8 menit. Masa kita masih membicarakan kanan kiri? Kita berpikir seperti itu. Lalu kita mengatakan hadis itu kan hadis dulu saja, pada zaman Nabi saja. Mulai kita mengingkari itu. Mohon maaf, sikap yang seperti ini bisa mengantar penggantian iman dengan kekufuran. Berhati-hati kita. Berhati-hati kita. Terkadang masalah kecil, tapi justru menjadi sesuatu yang sangat besar ketika sikap kita ini ditampilkan dengan keangkuhan dan kesombongan. Maka sangat penting sekali tawadhu, ya, rendah hati kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyikapi ajaran ini. Kemudian Allah mengatakan, ya, gambaran siapa yang tersesat, ya, mempertanyakan tadi itu, faqad dalla sawa'as sabil,
maka sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus ya. Mempertanyakan atau mencari untuk mengingkari atau mencari justifikasi untuk melanggar ya, maka itu adalah kesesatan dari jalan yang benar. Ya. Maka penting sekali menyikapi semua ini secara benar, secara iman dan secara akal yang sehat. Lalu kemudian pada ayat 109 ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wadda katsirun. Nah, saya ingin menyampaikan pertama kali dulu bahwa terkadang ada di antara kita yang terlalu berlebih-lebihan dalam menerjemahkan ayat ini dan mengatakan wadda katsirun, kebanyakan. Kata katsirun itu bukan kebanyakan, tapi banyak. Ya, jadi jangan kita melebih supaya kita adil lah pada orang. Ya. Jadi kebanyakan itu dalam bahasa Arabnya aktsar. Wadda aktsar, bukan katsirun. Di sini katsirun. Jadi banyak di antara ahli kitab ini berkehendak, berkeinginan untuk menjadikan kalian kembali kepada kekufuran setelah keimanan. Banyak. Tapi bukan lebih banyak, bukan kebanyakan. Ya, tapi banyak. Nah, banyak ini bagaimana ya? Bisa dibayangkan saja berapa sekarang ini ahlu kitab. Kalau masyarakat Yahudi itu ada 15 juta di dunia kita sekarang. Ada 15 juta. 6 juta di Israel, 5 juta di Amerika, selebihnya banyak di negara Islam. Banyak di Iran, banyak di Maroko, banyak di Aljazair, ada di Yaman, bahkan di Ramallah pun masih ada orang Yahudi itu. Dan juga sebagian di Eropa. Jadi ada 15 juta. Orang Kristen ada berapa? Ada sekitar 2 miliar orang. Jadi 2 miliar 15 juta orang, anggaplah 2 miliar 15 juta. Nah, kalau kata banyak dari mereka ini kira-kira berapa? Kita bisa membayangkan lah. Nah, apa yang banyak mereka inginkan itu? Ingin agar kita ini kembali kafir setelah beriman. Gitu. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang kata wadda ini, berkeinginan, itulah yang kita lihat dalam segala propaganda dalam dunia kita sekarang ini. Dari pendidikan sampai kepada seni, sampai kepada budaya yang menembus ke dalam jantung identitas keislaman kita, dengan film-film yang ada, ya, luar biasa berusaha untuk menjadikan iman kita ini menjadi lemah minimal. Kalau perlu melorot gitu, habis itu. Bagaimana anak-anak muda kita ya dibombardir dengan informasi-informasi, pemahaman-pemahaman, terkadang dengan kata-kata yang begitu positif. Misalnya kebebasan, emansipasi wanita. Ini positif semua. Saya mendukung kebebasan. Dan kita harus memperjuangkan kebebasan. Kita mendukung emansipasi wanita dalam arti positif. Bahwa wanita punya hak. Dan itu adalah ajaran Islam. Tapi kata-kata yang positif ini diboncengi oleh tujuan-tujuan yang terkadang untuk kembali itu. Menjadikan kita kufaran. Menjadikan kita kembali kafir setelah keimanan kita. Wadda katsirun min ahli kitab la yaruddunakum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Mereka menjadikan kalian itu kafir lagi setelah beriman, min ba'di imanikum. Ya. Dan banyak sekali Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini mereka akan lakukan semua. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segala sesuatu mereka tempuh. Satu contoh yang saya ingin berikan ya. Jadi ketika terjadi perang Uhud, itu orang Islam kan meninggal cukup banyak. Sahabat Rasulullah SAW, bahkan paman Rasulullah Hamzah ya bin Abi Thalib juga meninggal dunia. Bin Abil Muttalib ya, meninggal dunia. Kuburannya ada di Uhud. Nah, kebetulan ada 2 sahabat yang bersama dengan kelompok Bani Israel atau Yahudi di Madinah ketika itu. Apa kata mereka kepada namanya Ammar bin Yasir dan Mu'az bin Jabal? Mereka berkata kepada Ammar bin Yasir dan Mu'az bin Jabal, udahlah kembali saja ke agama lama kalian. Itu buktinya kalau Tuhan bersama kalian, ya, pasti kalian menang. Tapi buktinya banyak yang meninggal di antara kalian. Bahkan paman tercinta Rasul kalian juga meninggal dunia, Hamzah itu. Udah tinggalkan saja Islam itu. Dibuat ragu-ragu orang Islam itu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, Ammar dan Mu'az berkata kepada mereka bahwa coba Anda ingat apa yang Anda pernah lakukan kepada Nabi kalian. Lalu Al-Quran kemudian membuka rahasia kenapa sampai mereka ingin menjadikan orang Islam ini kafir kembali. Karena hasadan min indi anfusihim. Karena ada hasad yang ada dalam diri mereka. Ada hasad yang ditimbulkan oleh keegoan. Kata anfus
Diri-diri itu hanya ego, nafs, dari ego mereka. Nah, maksudnya apa di situ Bapak dan Ibu? Karena keegoan mereka ini bukan keegoan biasa, keegoan yang luar biasa. Maksudnya luar biasa apa? Apa ego biasa dan apa ego luar biasa? Kalau kita egoistik dalam kehidupan dunia, itu egoistik yang biasa-biasa saja. Karena semua manusia pasti tamak, pasti rakus, pasti kikir. Kalau sudah sampai kepada masalah dunia, semua ada keegoan kan? Itu ego biasa saja. Tapi umat Yahudi ini egonya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena egonya itu adalah ingin menguasai agama begitu juga. Ingin juga dikuasai. Maksudnya apa? Bayangkan, begitu banyak nabi-nabi yang sudah datang dari kalangan mereka, dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian anak Nabi Yakub 12 orang, dari 12 orang itu ada Nabi Yusuf, kemudian ke bawah ada Nabi Nabi Musa, Nabi Harun, ya setelah itu Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, dan banyak lagi nabi sampai Nabi Isa sebenarnya, tapi mereka ingkari. Begitu banyak nabi yang datang di kalangan mereka, mereka merasa belum cukup. Mereka ingin juga bahwa nabi terakhir itu datang dari kalangan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Ini ego yang sangat luar biasa ini. Kalau ego dunia kan biasa. Semua orangnya ingin lebih kaya, ingin lebih kuat posisinya. Ingin. Ya. Di kantor ada yang ingin jadi nomor 1, jadi bos gitu. Itu ego manusia dalam dunia. Tapi ini ego yang luar biasa ini. Dalam agama pun ingin dikuasai gitu. Karena ego gitu. Ya. Maka mereka ingin bahwa nabi terakhir, rasul terakhir, jangan datang dari Bani Ismail. Jangan datang dari anak-anaknya Ismail. Tapi dari anaknya Ishak. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Allah kan sudah memutuskan. Allah punya keputusan yang lain. Dan keputusan Allah Subhanahu wa taala ini bukan juga pasti sudah berdasarkan hikmah lah, kebijakan Allah. Tapi juga berdasarkan kepada doa nenek moyang mereka. Siapa yang berdoa? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika ke Mekah membawa Ismail dan ibunya, Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka. Siapa mereka ini? Anak cucu Ismail. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Ibrahim, diutuslah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi ternyata karena hasad, mereka tidak mau menerima itu. Inilah hasad yang luar biasa. Dan inilah keegoan yang luar biasa yang dimiliki oleh mereka ini. Maka ketika Rasulullah datang, lalu kemudian diimani oleh para sahabat-sahabat ini dengan keimanan yang luar biasa, bukan keimanan biasa-biasa. Kalau mereka keimanan biasa-biasa, iman kepada Musa tapi dimainkan. Ya. Iman kepada nabi-nabi yang lain tapi dimain-mainin. Tapi sahabat-sahabat, mohon maaf, rela mati membela Rasulullah SAW. Dan itu menjadikan mereka semakin dengki, semakin hasad. Maka apa yang mereka usahakan? Mengusahakan segala cara untuk menggoda umat Islam agar kembali kepada kekafiran tersebut. Meninggalkan keimanan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di situ dikatakan bahwa ini adalah hasad karena prestise agama ya. Ini yang paling berbahaya ini. Ya. Nah, itu setelah kebenaran datang kepada mereka. Artinya apa? Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah nampak bahwa Muhammad itu betul-betul nabi, rasul, karena semua tanda-tanda yang ada dalam kitab suci mereka ada pada Rasulullah, mereka tahu itu, tapi mereka tidak mau imani. Hanya tahu saja. Ya. Jadi artinya sudah jelas di hadapan mata mereka bahwa Muhammad itu betul-betul kebenaran. Rasul yang benar, Nabi yang benar. Ya. Maka semakin sakit hati mereka. Karena mereka seolah-olah mengatakan, ya tidak ada harapan lagi lah. Kita ada harapan agar Nabi terakhir itu dari kalangan anak-anak kita, Yahudi di Madinah. Tapi ternyata dari kalangan orang-orang Arab ini. Ya. Dan mereka masih punya pandangan-pandangan prejudis. Gitu. Prejudis itu ya pandangan merendahkan. Siapalah orang Arab ini? Mereka adalah orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang tidak kaya, orang-orang yang tidak terdidik, ya tidak punya peradaban lah. Ya kira-kira mirip orang Barat melihat ya dunia Islam sekarang ini kira-kira begitulah. Ya. Kok masa Nabi dari kalangan mereka gitu? Tambah angku mereka, tambah marah mereka, tambah dengki mereka. Ya. Kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabatnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian kembali kepada umat ini. Apa Allah katakan kepada umat ini? Fa'fu, ya sudahlah. Fa'fu wasfahu, maafkan dan lapangkan dada. Jadi jangan salah pahami di sini Bapak dan Ibu sekalian. Jangan sampai ada yang memahami bahwa kalau ada kejahatan lalu kemudian kita biarkan saja. Bukan demikian. Ya, ayat ini tidak bermaksud begitu.
Justru kalau kita memahami ayat itu seperti itu berarti bertentangan dengan ayat yang lain. Maksudnya apa? Ayat lain mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka tidak mungkin ada dua ayat dalam Al-Qur'an bertentangan. Maka kata wa'fu wasfahu, maafkan dan lapang dada bukan berarti membiarkan kejahatan. Tapi apa maksudnya di sini? Al-Quran ingin mengatakan kepada orang beriman, jangan terlalu berat hati, ambil hati karena perilaku mereka. Jangan hilang fokus. Jangan karena mereka kalian hilang fokus. Seolah-olah Al-Quran mengatakan, mereka memang punya rencana seperti itu. Mereka mempunyai rencana melakukan seperti itu. Tapi kalian jangan, fokus aja. Fokus itu apa? Fokus untuk membina diri, melakukan self-development, mengembangkan kekuatan, membangun komunitas, membangun peradaban. Jangan sampai terusik dengan perilaku mereka. Itu kira-kira yang dimaksud Al-Quran di sini. Tapi sekali lagi, jangan sampai disalahpahami bahwa fa'fu wasfahu, maafkan dan biarkan, kemudian kita membiarkan kejahatan. Karena kalau sampai demikian juga bertentangan dengan hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dirubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak mampu dengan tangan, ya minimal dengan lisan lah. Ada lisan ucapan, ada lisan tertulis. Maka sekarang media sosial bisa dipakai untuk mengkritik kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang berkembang di masyarakat kita. Penting untuk kita pergunakan itu. Tapi konstruktif sifatnya. Maka sekali lagi, fa'fu wasfahu, maafkan dan lapang dada maksudnya, jangan hilang fokus, tetap fokus. Fokus mengembangkan kekuatan, membangun perekonomian, membangun pendidikan, ya, menjaga diri, dan tetap pada akhlakul karimah kita sebagai orang Islam tentunya. Ini yang diingatkan oleh Al-Quran. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Sampai Allah datang dengan urusannya. Hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Sampai Allah datang dengan urusannya. Apa urusan Allah di situ? Artinya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa keputusan Allah? Sudah kita tahu. Kalau kita tetap fokus pada urusan kita, membangun komunitas kita, membangun umat ini, memperbaiki pendidikan kita, membangun perekonomian kita, menata kehidupan sosial kita, insya Allah pada akhirnya keputusan Allah adalah fa'ayyadna alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Kami akan memberikan kekuatan kepada orang yang beriman di hadapan musuh-musuhnya, dan mereka orang beriman pasti akan menang. Itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'ti Allahu bi amri. Sampai Allah datang dengan urusannya atau keputusannya. Dan kita sudah tahu apa keputusan Allah Subhanahu wa taala yang akan datang kepada kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena wahai orang yang beriman, sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Mungkin mereka bisa mengganggu sekarang ini. Mungkin mereka bisa mempertanyakan sekarang ini. Mungkin mereka melakukan segala usaha untuk menjadikan kalian kafir kembali. Dengan segala fasilitas yang mereka miliki. Media massa mereka miliki. Media sosial mereka miliki. Membangun image dan persepsi mereka hebat. Tapi yakin, dengan keyakinan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Fokus. Lakukan pembenahan ke dalam. Internal development. Insya Allah, pada akhirnya Allah Maha Kuasa. Dan kekuasaan Allah ini akan berpihak kepada keimanan. Kalau kita menjaga iman, menjaga Islam, maka pada akhirnya ketentuan Allah adalah memberikan kemenangan, kejayaan kepada umat ini. Itu makna daripada ayat terakhir. Bapak dan Ibu sekalian, pada akhirnya singkat saja, beberapa pelajaran penting yang harus kita ambil dari dua ayat ini. Tentu yang pertama, bertanya itu baik, asal proporsional. Ya. Bukan mencari-cari apa yang dianggap salah, atau sengaja dipertanyakan untuk meragu-ragukan. Meragukan diri sendiri atau menimbulkan keraguan. Ini berbahaya ini Bapak dan Ibu. Ada orang-orang di tengah masyarakat kita menampilkan diri seolah-olah paling rasional, paling logis, paling pintar, tapi sesungguhnya ingin menampilkan menumbuhkan keraguan di benak umat kita ini. Dan ini umat tidak boleh diam. Harus diluruskan. Sebab kalau tidak diluruskan, mereka semakin merajalela gitu. Menjadikan umat kita ini ragu-ragu. Dan kalau umat kita ini ragu kepada keimanannya, kepada keislamannya, maka itu adalah kehancuran sebenarnya. Mereka yang ingin menjadikan kita ini hancur, tidak perlu mengatakan kalian harus murtad. Tidak perlu. Tidak perlu dari Abdullah menjadi John. Nggak harus. Tidak perlu dari Utsman menjadi
Matius, tidak perlu. Tetap Utsman, tetap Umar, tetap Abdullah, tapi tidak punya iman, ragu-ragu kepada Islam. Ya sudah, itu kehancuran itu. Maka sekali lagi ada yang mempertanyakan seperti itu, menimbulkan keraguan, ya. Mempertanyakan kebenaran agama ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mempertanyakan dengan tujuan meragukan atau menyebarkan keraguan itu membawa kepada kekufuran. Ya. Satu contoh ya, komunikasi sebenarnya. Karena ada orang yang ahli komunikasi, tapi karena pintarnya berkomunikasi itu, maka dia dengan komunikasi itu sesungguhnya menimbulkan kekufuran tanpa kita sadari sebagai umat bahwa kita itu diajak menuju menuju kepada pintu kekufuran. Misalnya, saya Muslim, tapi saya tidak percaya kepada syariah, gitu. Ya, saya Muslim, baik kan, bagus, Muslim. Tapi saya itu tidak percaya kepada syariah. Nah, ini orang yang terlalu biasa menampilkan diri sebagai orang yang logis, orang yang rasional, orang yang pintar, ahli komunikasi, ya. Biasa menjadi narasumber. Maka betapa banyak anak-anak kita di luar sana itu mengatakan, oh benar juga ya, dalam Islam itu nggak ada syariah. Pertanyaannya, bisakah kita berislam tanpa syariah? Segala sesuatu yang kita lakukan dalam agama ini itu syariah, Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun memang syariah itu memerlukan penafsiran-penafsiran, makanya perlu ilmu fikih namanya. Maka fikih adalah ilmu penjabaran syariah. Harus kita pahami. Maka boleh jadi ada syariah di Indonesia yang secara fikih kami tidak bisa laksanakan di Amerika. Nggak ada masalah. Yang penting jangan dikafirin. Tapi kalau sampai mengatakan bahwa saya Muslim, tapi saya tidak percaya kepada syariah, itu menumbuhkan kekufuran di benak orang-orang yang luas, orang-orang Islam, orang awam. Berhati-hati kita. Ini harus kita berhati-hati. Ya. Yang ketiga, ada keinginan dan upaya mereka ya, untuk menjadikan umat ini murtad, lemah, ya minimal lemah dalam iman dan komitmen beragama. Dan ini bersifat sistematis dengan dukungan sarana yang dahsyat, luar biasa. Melemparkan isu, melemparkan isu radikalisme, ya, ekstremisme, tanpa ada definisi yang jelas apa yang dimaksud dengan radikalisme itu. Tapi sekedar dilemparkan, pesantren seratusan yang radikal gitu, dilemparkan saja. Tujuannya apa? Untuk menimbulkan sebuah image bahwa Islam itu orang Islam itu kalau komitmen kepada agama itu radikal. Maka sebaiknya orang Islam nggak perlu komitmen. Ya kita Muslim ya, tapi kalau melaksanakan agama ya mau atau tidak mau ya tergantung saja. Atau kita mungkin bisa melakukan apa saja, yang penting kita Muslim gitu. Nah ini berbahaya Bapak sekali. Dan jangan lagi dilihat bahwa kalau kita komitmen kepada agama inilah kemudian kita mengancam kebangsaan, enggak. Saya ingin menekankan sekali lagi, insya Allah Muslim Indonesia semakin menjadi Muslim yang baik, semakin menjadi orang Indonesia yang baik. Menjadi warga negara yang baik. Ya, karena kita sadar bahwa Indonesia itu adalah milik kita dan kita berkewajiban menjaganya. Masa karena kita membangun komitmen beragama lalu kemudian kita dianggap ancaman. Nah, ini kita harus berhati-hati seperti itu. Lalu yang kelima, bahaya hasad ini Bapak dan Ibu, hasad ya. Bahaya hasad ya. Dalam apa saja berhati-hati kita dengan hasad, karena ketika ada penyakit hasad dalam diri kita, tidak ada lagi kebaikan akan tumbuh. Orang yang baik pun akan kita lihat buruk. Orang punya kebaikan orang itu akan lihat sebagai kejahatan. Dianggap sebagai keburukan. Gitu. Bahkan orang tidak punya keburukan pun akan dicari keburukannya. Gitu. Jadi ini berbahaya sekali kalau orang punya penyakit hasad. Gitu. Dan yang terakhir sekali, bahwa dalam menghadapi semua tantangan tadi itu, upaya-upaya peronrongan iman, ya, berupaya untuk melemahkan kita tadi itu, menjadikan kita kafir kembali setelah keimanan kita, caranya dihadapi itu yang pertama adalah berbenah diri. Jadi bukan sekedar marah kepada orang. Bukan. Jangan melemparkan kemarahan tapi kita nggak memperbaiki diri. Ya, itu akan hancur bersama. Kita bisa menghancurkan orang, tapi kalau kita sendiri nggak memperbaiki, berarti kita hancur bersama. Maka baiknya kita memperbaiki diri.
berbenah, iman kita perkuat, Islam kita taatin, kita lakukan dengan baik, sehebat apapun usaha yang mereka lakukan untuk menghancurkan mereka, mereka akan gagal, percayalah. Makanya Al-Quran mengatakan, fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi'amri. Nggak apa-apa, seolah-olah Al-Quran mengatakan, udah biarin saja mereka sibuk. Gitu. Sibuk dengan makarnya, sibuk dengan usaha muslihatnya, sibuk dengan kejahatan yang mereka inginkan. Tapi kalau kita berbenah secara ke dalam, iman kita perkuat, Islam kita laksanakan, kita bangun umat kita, maka sehebat apapun mereka lakukan, mereka akan terpental. Dan itu yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada akhirnya amrullah, keputusan Allah itu adalah ala inna nasrallahi qarib. Karena pertolongan Allah itu bersama kita, dekat dengan kita. Saya kira begitu Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa belajar sedikit dari apa yang telah kita baca ini. 2 ayat, insya Allah kita akan teruskan kajian kita. Walaupun sangat sederhana ya, mohon maaf ini bagi bapak-bapak yang baru bergabung, ini bukan tafsir, hanya sekedar berusaha memahami saja. Beda tafsir. Kalau tafsir itu dalam sekali. Kita harus belajar makna kalimat, ya, kemudian latar belakang turunnya ayat, sebab nuzulnya ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi ini kan kita tidak begitu. Ini sekedar pemahaman yang tidak dalam ya. Tapi mudah-mudahan walaupun demikian kita bisa mengambil manfaat. Dan yang terpenting tentu mudah-mudahan kita ambil sebagai sesuatu yang relevan dalam kehidupan kita. Khususnya 1 poin saja Bapak dan Ibu. Kata ayat tadi, mereka berusaha untuk menjadikan kalian kafir setelah keimanan kalian. Ini berhati-hati. Karena akhir-akhir ini terjadi sebuah upaya yang agresif, luar biasa dan sistematis. Ya. Dengan segala daya yang ada. Uang begitu banyak. Ya. Fasilitas informasi, media mereka miliki. Kalau betul-betul kita tidak berhati-hati, apalagi generasi muda ya, generasi muda kita. Kalau kita tidak berhati-hati, maka betul-betul yaruddunakum ya min ba'di imanikum kuffaran itu. Menjadikan kalian keluar dari iman menjadi kafir lagi. Mungkin tidak berganti agama, tapi keyakinan kita dari iman menjadi kufur. Masih tetap KTP kita muslim, nama kita muslim, tapi hati kita nggak ada keimanan lagi. Demikian kuatnya usaha-usaha sistematis yang orang lakukan untuk melemahkan umat kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Saya akhiri. Saya seperti biasa akan mengembalikan kepada Bapak dan Ibu kalau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan. Siapa ini? Dasri Lampe dari Bulukumba, ini kampung saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Salam hormat Ustaz. Dari salam sehat selalu, semua kita sehat selalu semua. Amin, amin, amin. Saya sangat ini apresiasi dan sangat berterima kasih kemudian mengikuti kajian ini. Intinya tadi pada kunci yang sebelum ditutup oleh Ustaz bahwa bagaimana kemudian kita mengajak ini daripada ayat tersebut, bagaimana kita tidak kafir setelah beriman. Artinya apa yang saya mau pertanyakan di sini Ustaz? Kita ketahui bersama bahwa kita ini orang Bulukumba. Ya, saya selaku orang Bulukumba dan begitu pun juga Ustaz dari orang Bulukumba, artinya kita tahu di sana bagaimana kondisi dan sebagainya. Seperti hanya contohnya kita yang kental di dalam itu, yang saya kira yang sangat korelasinya ini adalah sangat sangat menyindir kemudian khususnya di dalam keluarga kita. Khususnya di Kajang itu sendiri, kita ketahui bersama bahwa di sana itu Ustaz, saya kira bisa juga saya ceritakan dan mungkin Ustaz saya tahu sendiri bahwa di sana yang pemahaman di Kajang saya kira itu dia memang KTP-nya Islam tetapi dia tidak melaksanakan sholat. Pada umumnya kan seperti itu. Ya. Nah, baru-baru ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah tersebut itu dalam kostum hitam itu diagung-agungkan itu saya apresiasi, tetapi yang di sisi lainnya dari konteks daripada sisi tinjau agama itu saya tidak apresiasi. Karena kenapa? Memang adat memang kita harus jaga, tetapi tidak boleh
sebenarnya untuk kemudian menghilangkan syariat agama itu sendiri. Karena kenapa? Seperti yang disampaikan tadi Ustaz bahwa di KTP-nya itu Islam pada umumnya. Dan jujur saja Ustaz, saya rasakan ini karena saya serumah dengan orang tua saya kan. Saya ini Ustaz orang tua saya sendiri loh pakai pakaian hitam kemudian, dan saya sendiri tidak bisa. Saya biasa melakukan sholat dan lain sebagainya, dan saya mengajar itu ya silahkan sholat sendiri. Kau yang sholat kau dapatkan. Makanya saya berusaha bagaimana saya mengajak mereka untuk sholat meskipun dia memakai kostum seperti itu, karena kita ini bagaimanapun itu kita adalah orang beragama Islam. Dan saya juga Ustaz, saya kira saya mendapatkan sedikit pemahaman agama itu pada saat kuliah, masuk di kata mahasiswa Muhammadiyah dan masuk di Muhammadiyah dan seterusnya. Itulah saya kemudian berusaha bagaimana kemudian mengamalkan kepada keluarga saya yang tidak taat terhadap syariat Islam. Dan sampai saat ini khususnya orang tua saya Ustaz, saya belum bisa, dan mungkin ada teknik-teknik sendiri dan bagaimana kemudian pandangan Ustaz untuk melihat dan korelasi daripada ayat tersebut ini. Saya kira Ustaz kembalikan. Jadi begini, bagi saya pribadi kan hidup di Kajang ya, dan mungkin jauh sebelum Basri berada di sana ya. Dan ketika itu saya mengalami praktek-praktek animisme ya, karena biasalah orang tua belum mengenal Islam dan saya juga belum mengenal Islam di SD dulu. Jadi kita terbiasalah dengan praktek-praktek kalau bisa saya mengistilahkan yang sebenarnya kesyirikan. Ke tengah hutan ya, kemudian potong ayam dipersembahkan ke bebatuan, lalu kita bikin lawara ya. Lalu kita makan-makan dipersembahkan ke batu tersebut ya. Dan itu dianggap bagian dari praktik budaya. Bahkan dianggap sebenarnya bagian dari agama ketika itu. Sementara pada saat yang sama semua orang Kajang itu kan mengaku beragama Islam. Tapi setelah saya masuk pesantren, alhamdulillah ada beberapa kemudian yang mengikut. Dan Kajang kemudian semakin terbuka. Ada teman-teman kita yang setelah pesantren kembali ke Kajang dan membina. Dan bahkan masjid-masjid tumbuh ya. Dulu di kampung saya di desa Janaya misalnya itu di Tamak Dohong itu hanya satu masjid, dan masjid itu pun dibuka kalau sholat Jumat, dan orang pun kalau sholat Jumat itu hampir nggak ada isinya gitu ya. Ya ada Bilal, ada imam, itu saja sebenarnya ya. Itulah yang saya kenal. Tapi sekarang alhamdulillah di beberapa masjid itu saya lihat sudah mulai ada sholat 5 waktu, kemudian ada juga TPA dan lain sebagainya ya. Adik saya sendiri mendirikan madrasah di rumah orang tua dulu kita almarhum yang sudah meninggal di situ ya. Artinya apa? Memang masih banyak hal yang perlu kita perbaiki, walaupun ada beberapa hal yang perlu kita syukuri. Saya tidak terlalu banyak berharap kepada pemerintah kalau urusan agama ya. Ini adalah saya kira tugas kita semua yang sudah tahu agama untuk bisa terjun ke masyarakat. Saya sebagai anak Kajang yang khusus ya, berterima kasih kepada teman-teman kita jamaah tabligh khususnya yang ternyata bisa menembus masuk Kajang itu. Dan banyak mengajar sholat dan sebagainya, itu bagus juga. Walaupun memang masih ada satu kampung Amatoa itu di dalam yang memang masih berat. Karena secara pemahaman, secara ideologi, itu ideologi mereka sebenarnya mirip-mirip dengan ideologi Islam, tapi tidak ada syariah gitu. Saya pernah ketemu dengan Amatoa itu, ya, dan saya berdialog langsung ya. Ketika menyampaikan filsafah-filsafah Kajang itu semuanya merujuk kepada Allah yang Maha Esa, yang berkuasa, segala kira-kira begitu akidah gitu. Tapi ketika sudah dipersembahkan kepada pohon-pohon, kepada keramat-keramat gitulah. Nah ini kan sama dengan orang musyrik di Mekah itu. Orang Mekah dulu kan sebenarnya percaya kepada Tuhan yang satu, tapi penyembahannya kepada patung-patung gitu. Nah ini mirip dengan Kajang sebenarnya. Dan tapi mereka lebih susah untuk dikatakan mereka tidak Muslim, karena pasti marah kalau dikatakan mereka tidak Muslim. Apalagi katakan orang musyrik kan, pasti mereka akan marah. Jadi saya kira yang harus kita lakukan adalah teman-teman seperti antum ini di sana harus lebih aktif, ya, lebih mengelola lagi kegiatan dakwah masuk ke Kajang, khususnya di kampung-kampung Amatoa yang tradisional ini harus ditembus gitu. Ya, dan tentu tidak perlu diancam keberadaan budaya yang ada. Tinggal budaya itu kita
arahkan ke arah yang lebih islami. Saya kira itu cara Wali Songo akan berdakwah. Di Jawa juga dirubah seperti itu. Walaupun kita akui bahwa masih banyak yang belum tuntas. Nah, demikian juga di Kajar saya kira bisa dilakukan dakwah dengan pendekatan ala seperti itu. Lewat kultur budaya, dengan dimasukkan nilai-nilai Islam, dan pada akhirnya orang semua akan sadar. Karena saya semakin yakin bahwa dengan terbukanya informasi sekarang ini, apalagi media sosial, orang akan semakin terbuka kepada Islam yang sesungguhnya. Ya. Ini saya teringat sejarahnya Malcolm X di Amerika. Jadi Malcolm X itu masuk Islam pertama kali mengikuti sebuah gerakan atau movement namanya Muslim Nation, Nation of Islam, maaf, Nation of Islam. Nah, Nation of Islam ini bukan Islam, hanya nama saja, Nation of Islam. Didirikan namanya Elijah Muhammad, dan Elijah Muhammad ini mengaku sebagai nabi. Ya. Dan ini nama ini dipakai untuk melawan orang putih. Jadi semacam pergerakan melawan dominasi putih di Amerika. Itu Nation of Islam. Maka Malcolm X masuk dalam kelompok itu. Dia bukan Islam. Tapi karena pemerintah Saudi menganggap Nation of Islam Muslim, diundanglah Malcolm X untuk haji. Untuk berhaji ke Mekah. Nah begitu sampai di Mekah, Malcolm X melihat, oh ternyata orang Islam bukan hanya orang hitam. Gitu. Ada orang putih, ada orang Cina, ada orang Korea. Gitu. Akhirnya dia kembali ke Amerika belajar betulan Islam. Dan masuk ke dalam Islam yang sesungguhnya. Nah saya kira juga kita di Kajang ini bisa lakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Tidak dengan cara-cara yang frontal. Karena orang Kajang itu nekat. Saya orang Kajang dan saya punya mentalitas nekat gitu. Orang Kajang itu nekat. Kalau ditantang semakin berani mereka. Jangan pernah ditantang. Maka sebaiknya lakukan pendekatan-pendekatan kultural, budaya kepada mereka. Dan saya kira teman-teman di Bulukumba, khususnya yang tahu Kajang itu bisa melakukan pendekatan-pendekatan ini. Dan alhamdulillah di Sulawesi Selatan semakin kuat gerakan dakwah itu. Ya ada wihda, ada macam-macam lah gerakan dakwah di Sulawesi Selatan bisa dipergunakan ya. Apa pejabat gubernur sekarang ini saya kira Islamnya cukup baik, ya bisa membantu. Bupati juga saya kira walaupun beliau adalah seorang pengusaha, saya kira juga punya concern, punya perhatian kepada agama mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti kalau saya kembali bisa ketemu dengan bupati dan bisa menyampaikan usulan-usulan tersebut. Saya kira demikian, salam untuk semuanya di sana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini ayat 108 yang kita baca tadi. Ya. Wa may yatabaddalil ladzina kufra. Ya. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa as-sabil. Nah, di sini yang saya ingin ya tanya Ustaz, tadi Ustaz katakan bahwa dalnya di sini itu tidak terbaca. Padahal Quran yang saya pegang ini ada tanda tanda ininya Ustaz. Tanda sukunnya. Kalau memang tidak dibaca, kenapa di Al-Quran ini masih ada tanda sukun? Faqad dhalla. Kalau saya Kemudian yang kedua masih terkait dengan ayat ini Ustaz. Intinya kalau tadi Ustaz jelaskan bahwa jangan sampai keimanan kita yang sudah imani ini, yang sudah kita miliki ini, itu berubah jadi ukuran. Nah kita ya sudah maklumi atau paham betul bahwa rukun iman ini ada 6, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, takdir baik dan takdir buruk, serta percaya akan adanya hari kiamat atau hari pembalasan. Nah seandainya Ustaz, dari ke-6 ini, iman ini, ada salah satu rukun tersebut yang kita masih ragu atau bahkan tidak percaya. Ya misalnya tidak percaya dengan adanya takdir, tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Apakah kita ini itu secara otomatis, karena ada salah satu dari rukun iman ini atau beberapa yang kita tidak imani, itu langsung termasuk, ya otomatis termasuk orang-orang yang kufur atau kafir. Saya kira itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 6 rukun iman itu adalah satu kesatuan yang saling terikat. Kalau kita misalnya percaya kepada Allah, maka kita harus percaya kepada kemahakuasaan Allah dan kemahatauan Allah. Allah Maha Tahu dan Maha Kuasa. Allah Maha Tahu apa yang terjadi di masa lalu, sekarang, dan di masa yang akan datang.
Dan Allah berkuasa untuk menentukan apa yang terjadi di masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Nah, kalau kita percaya kepada Allah sebagai Maha Tahu dan Maha Berkuasa, tapi tidak percaya kepada qadar, gimana logikanya gitu? Mungkin kita belum tahu bagaimana teknisnya, karena ada hal-hal masalah teknis yang perlu kita pelajari, kaitan-kaitannya bagaimana. Kok bisa misalnya sesuatu yang sudah diputuskan, atau adalah pembahasan-pembahasan yang terkait ya. Bagaimana dengan keterkaitan usaha kita sebagaimana ikhtiar manusia kita, ya. Apakah kita punya hak intervensi, bisa mengintervensi atau bukan? Itu kan ada, itu masalah-masalah teknis. Tapi jangan sampai mengingkari adanya namanya qadar. Bagaimana teknisnya? Pelajari. Ya. Ada beda antara tidak tahu dan tidak percaya. Ketidaktahuan kita harus diakui bahwa itu karena keterbatasan kemampuan kita, dan kita harus challenge, kita harus tantang diri kita untuk berusaha memahami, mempelajari. Makanya fa'lam annahu la ilaha illa huwa. Ketahuilah ilmu. Belajar. Tapi pada akhirnya sampai kita meninggal dunia pun, apa kita akan paham segala rahasia yang ada? Enggak mungkin. Kenapa? Keterbatasan yang ada. Siapalah kita manusia ini? Jangankan urusan yang terkait dengan masalah-masalah gaib ya. Masalah-masalah dunia kita sekarang ini saja, berapa yang kita tahu gitu? Berapa yang kita tahu? Masalah mencari rezeki misalnya. Kita anggap diri kita hebat dalam bisnis. Berapa yang kita tahu tentang bisnis agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar dan berhasil? Maka saya kira yang harus dijaga adalah masalah keyakinan. Dan keyakinan ini memang ya berusaha dibangun di atas asas mengetahui, tapi bukan berarti kalau tidak tahu lalu kemudian kita ingkari. Minimal pada saat kita mengatakan kita belum tahu, ya sudah, kita belajar terus-menerus, tapi berarti sudah yakin, hanya belum tahu. Ya sampai ketika itu kan pada zaman Israel, ada yang meragukan tentang kemampuan Allah membangkitkan kematian kan, orang yang sudah mati. Maka Ibrahim alaihissalam sendiri, Rabbi, wahai Tuhanku, arini kaifa tuhyil mauta. Perlihatkan bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Allah mengatakan, awalam tu'min. Ini esensi di sini. Tidakkah kamu beriman, wahai Ibrahim? Ibrahim mengatakan, ya Allah, saya sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, agar saya ada ketenangan jiwa gitu. Karena walaupun saya sudah beriman, tapi saya belum tahu betul, masih ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi bukan berarti ragu, bukan berarti tidak mengimani. Ibrahim mengatakan, bala, saya sudah mengimani. Ada iman di situ. Dan itu yang menjadikan Ibrahim tidak salah untuk mencari tahu. Tapi ada orang sebaliknya. Memang berusaha menimbulkan sebuah keraguan. Ini jadi masalah ini. Mencari-cari agar menimbulkan keraguan gitu. Kalau Ibrahim ya, dia sudah beriman. Tapi ingin agar ada teknis yang jelas gitu. Ketentuan-ketentuan di hadapan matanya. Penguatan. Jadi ibaratnya kita begini. Kita percaya bahwa air itu mengandung unsur-unsur sekian. Ya, unsur-unsurnya. Kita yakin itu kan bahwa air itu ada unsurnya begini, ada unsurnya begini. Tapi bagaimana membuktikan? Pergi ke laboratorium. Tapi apakah sebelum ke laboratorium Anda tidak percaya bahwa itu air? Itu air. Cuma Anda kan belum membuktikan di laboratorium bahwa unsurnya adalah ini, dan itu kan begitu. Ya. Jadi jangan karena belum ke laboratorium, belum tahu, lalu kemudian tidak percaya bahwa itu air gitu. Padahal air udah nyata, Anda sudah minum air tersebut. Kan begitu. Demikian juga dalam masalah-masalah keyakinan kita ini. Wallahu a'lam. Silakan. Maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Imam Samsi Ali telah memberikan pencerahan yang luar biasa pada pagi hari ini di Indonesia. Pesan bahwa kita harus berhati-hati dalam menjaga iman saat ini memang sangat terasa urgensinya. Terutama kita di Indonesia, kita melihat berbagai program yang ada di dunia maya khususnya misalnya, yang mencoba untuk
mengajak generasi muda untuk ya paling tidak mengaburkan agama yang kita sudah anut. Katakanlah sebuah contoh, sekarang ini ada yang disebut dengan Al-Fatihah Yesus. Itu sebuah program yang dirancang oleh saudara kita di sebelah, seolah-olah anak-anak ini bisa diajak berbicara tentang Al-Fatihah, tapi dalam konteks yang berbeda. Ya. Dan memang kalau kita sadari bahwa di sebelah memang mereka punya program yang dari dulu sejak awal untuk melakukan hal-hal semacam itu. Katakanlah dengan adanya istilah di agama mereka misalnya yang disebut sebagai yang mengajak berpindah agama itu, ya. Kalau di Islam kan sebetulnya kita tidak punya program untuk mengajak orang berpindah agama, tapi kita menerima orang-orang yang siap memeluk agama Islam. Jadi pesan tadi memang betul-betul perlu sebagai orang tua perlu kita sadari supaya anak-anak kita bisa terhindar dari ajakan-ajakan yang pada akhirnya bisa memusyrikan anak atau keluarga kita. Saya tidak tahu di tempat lain apakah juga terjadi seperti itu, tapi yang jelas di Indonesia sudah sangat terasa hal seperti itu. Termasuk diantaranya misalnya mereka sekarang menerbitkan kitab mereka dalam berbahasa Arab. Jadi ada Injil berbahasa Arab, kemudian terjemahannya itu dipakai bahasa daerah. Jadi kalau misalnya kita di Sulawesi Selatan, Injilnya itu tulisannya bahasa Arab, kemudian terjemahannya bahasa Bugis. Nah, ini adalah cara-cara mereka untuk ya itu tadi tujuannya supaya kita yang sudah beragama, sudah Muslim itu bisa menjadi musyrik. Baik. Itu poin satu. Pada sisi lain, Pak Imam, saya melihat bahwa sekalipun mereka punya cara-cara yang luar biasa, tapi Allah punya cara yang lebih unggul. Dan di Indonesia sekarang ini terlihat secara internal mereka sendiri sudah terjadi perpecahan. Ya. Jadi di agama Nasrani itu yang kita kenal mereka punya kredo Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Sekarang ini sudah banyak Kristen di Indonesia atau Nasrani di Indonesia itu tidak lagi mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Dan mereka menyebut diri sebagai kelompok Unitarian. Ya. Tapi pada sisi lain ada pula kelompok di antara mereka, pecahan mereka yang justru sudah menafikan adanya Tuhan Bapa dan tinggal satu-satunya Tuhan adalah Yesus. Jadi di internal mereka sendiri ini sekarang sudah pecah. Mereka sendiri sudah bingung sebetulnya masalah tauhid yang benar itu seperti apa. Internal mereka sudah kacau sebetulnya tentang ketauhidan ini. Nah, sebetulnya ini menjadi sebuah fenomena yang baru kita di Indonesia, dan saya tidak tahu apakah di tempat lain juga terjadi seperti itu, misalnya di Amerika apakah juga terjadi seperti itu, sehingga di internal mereka sendiri itu sudah pecah, terutama masalah rumusan akidah yang mereka percayai yang semakin beragam di antara mereka itu sendiri. Nah, mohon pencerahan dari Pak Imam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi yang pertama tadi, memang apa saja bisa dilakukan di dalam sebuah tatanan masyarakat seperti Indonesia misalnya, selama itu tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada ya. Dan itu kita harus terima. Ya, bahwa mereka melakukan itu, kalau memang tidak melanggar aturan, ya mereka punya hak. Dan itu terkadang kita nggak bisa melarang ya. Saya seperti biasa saya ceritakan, beberapa kali datangi sama orang Amerika.
katanya ingin ke Indonesia, makanya ingin belajar budaya Indonesia. Saya katakan, untuk apa ke Indonesia? Biasanya mereka hanya mengatakan ingin jalan-jalan. Berapa lama? 3 bulanan. Oh, lama juga, saya bilang. Tapi dari tutur kata mereka, kita tahu bahwa mereka ini misionari. Maka saya biasa langsung saja mengatakan, Anda misionari ya. Biasanya mereka jujur. Mereka tersenyum atau mengatakan, iya benar. Lalu saya katakan, tidak perlu takut. Anda misionari, saya juga misionari, saya bilang. Anda datang ke Indonesia menyebarkan agama Anda, saya juga di Amerika, saya bilang, punya hak untuk menyampaikan dan menyebarkan ajaran agama Islam. Tapi saya ingin menyampaikan kepada Anda 2 hal. Satu, jaga aturan-aturan yang ada di Indonesia. Sebagaimana saya juga menjaga aturan-aturan yang ada di Amerika. Itu pertama. Yang kedua, Anda harus tahu bahwa yang Anda bisa pengaruhi di Indonesia adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mungkin secara ekonomi lemah, ya, terbelakang di kampung-kampung. Tapi Anda harus tahu justru kami di Amerika ini, justru yang banyak masuk ke dalam agama ini adalah orang-orang yang pintar dan mapan secara ekonomi, saya bilang. Artinya apa? Di sini kita bisa melihat bagaimana bahwa dalam dakwah itu pun terjadi kompetisi. Karena memang kita hidup dalam dunia yang disebut dengan dunia kebebasan, ya. Jadi selama aturan itu tidak dilanggar, ya orang punya hak untuk melakukan itu. Dan kita tidak boleh mengatakan Anda tidak boleh ngomong mengenai Kristen. Nah, misalnya tadi mereka menulis Injil mereka dalam bahasa Arab. Emangnya ada larangan kalau ada orang menulis dalam bahasa Arab? Enggak ada larangan, kan? Ya. Lalu kemudian mereka terjemahkan dalam bahasa daerah. Jadi orang daerah tidak paham Al-Quran pun disangkanya itu Al-Quran, lalu terjemahannya gitu. Nah, ini kan memang nampak seperti, tapi ya sekali lagi nggak ada aturan yang melarang itu, kan? Nah, gimana menghadapinya? Fa'fu wasfahu tadi itu. Ya sudahlah. Jangan terlalu banyak peduli. Artinya itu masalah yang harus kita perlu peduli. Tapi maksudnya jangan hilang fokus. Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana umat kita ini ada penguatan ke dalam. Jadi ustadz-ustadz kita itu tidak cukup dengan ceramah yang berapi-api bisa mengumpulkan ribuan orang setelah itu pulang. Harus ada pembinaan umat yang strategi penguatan iman itu. Anak-anak muda kita khususnya itu. Apakah pendidikan kita sudah ada strategi yang jelas untuk menjaga akidah dan iman mereka yang seperti ini? Nah, kita tidak perlu marah-marah saja. Kita tidak perlu terlalu hilang konsentrasi untuk membuat sesuatu yang positif karena kita terambil fokusnya kepada mereka, kan. Terkadang kata Al-Quran tadi fasfahu wasfahu, biaring aja. Kira-kira dalam bahasa sederhana, ya udah biaring sajalah. Bukan berarti kita membiarkan kejahatan, enggak. Tapi artinya udah, kalau boleh saya memakai bahasa ya udah, itu kan hak mereka. Sekarang hak kita untuk memperkuat diri kita agar kita tidak mudah dipengaruhi. Jadi saya kira itu jawabannya itu. Dan yang kedua tadi ya di mana-mana itu ada, Pak. Di Amerika juga begitu. Ya ada upaya-upaya sistematis itu ya untuk melemahkan iman kita. Tapi sekali lagi, kalau umat ini sadar bahwa tugas pokok pertama kita adalah memperkuat diri kita. Ya. Makanya sekali lagi surah As-Saff yang biasa saya baca dan sering saya baca itu dimulai dengan sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ardh. Ya, sebelum berbicara tentang bagaimana pertarungan antara kebatilan dan kebenaran, yuriduna litfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah, itu dimulai dengan satu ayat dulu. Apa itu? Tasbih. Apa itu tasbih? Penguatan relasi kita dengan Allah. Tasbih itu bukan sekedar subhanallah, tapi hati kita ini terikat dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Untuk menghadapi semua tantangan ini, yang pertama perlu kita lakukan adalah penguatan diri kita. Iman kita diperkuat. Lalu setelah itu lima taquluna ma la taf'alun, keislaman kita, bagaimana Islam kita dalam ekonomi, bagaimana Islam kita dalam sosial, bagaimana Islam dalam keluarga, bagaimana Islam dalam pendidikan. Jadi jangan menjadi slogan saja Islam ini. Kalau ini semua kita perbaiki, tambah lagi satu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan, persatuan. Nah, kalau minimal 3 ini kita milikin, maka apapun yang mereka lakukan, mereka akan terhempas sendiri. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Fa'ayyadna alladziina aamanu 'ala aduwwihim. Kami kuatkan orang-orang yang beriman di hadapan musuh-musuhnya. Fa asbahu zahirin, maka mereka akan menang. Tapi dengan tadi itu, iman yang kuat, keislaman yang benar, persatuan di antara kita. Kalau kita sendiri nggak benar, gimana menghadapi mereka? Tidak ada pun mereka, kita sendiri akan jatuh tanpa mereka pun. Karena kita sendiri yang salah. Maka saya kira memang harus kembali kepada diri kita. Kita harus memperkuat diri kita dalam. Saya kira begitu. Silakan yang lain mungkin 2 lagi ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Mbak Warda ya. Silakan Bu Warda.
Baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak Ustadz. Jadi tadi terkait surah Al-Baqarah ayat 108 mengenai menukarkan keimanan dengan kekufuran. Jadi saya sebenarnya mau bertanya gini. Ibu saya almarhumah waktu semasa beliau bersekolah dulu itu karena orang tua kandungnya berada di kampung. Jadi saya dari Pekanbaru, Ustadz, tapi saya sebenarnya berdarah Bugis. Jadi orang tua saya asli Bugis kedua belah pihak. Saya merantau di sini ikut suami. Oke. Ya, ibu saya almarhumah waktu sekolah dulu itu beliau dibesarkan oleh tantenya yang bersuamikan orang Cina dan masing-masing dengan agamanya. Jadi tantenya itu tetap Islam, suaminya itu kami manggil nenek baba, itu tetap dengan agama Budanya. Tetapi anak-anaknya nenek baba ini ada yang Katolik, ada yang Protestan mengikuti suaminya dan lain sebagainya. Nah, setelah menikah, ibu sering main ke rumah tantenya karena biar bagaimanapun beliau yang membesarkan. Jadi kami anak-anaknya sering dibawa. Nah di dalam rumah itu ada anjingnya. Kemudian nenek itu punya patung-patung ya. Jadi di dalam rumah itu multi agama. Tetapi kami tetap melakukan sholat di rumah itu kalau memang tiba waktu sholat. Nah itu bagaimana hukumnya Ustadz? Kemudian kalau memang itu dalam agama kita sebenarnya tidak dibenarkan. Nah, saya selaku ahli waris, apa yang harus saya lakukan selain mendoakan ibu saya almarhumah agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi saya lagi konsennya pada ibu meninggal belum sempat masuk Islam ya? Ibu saya memang dari dulu Islam. Jadi beliau Islam. Beliau Islam, dibesarkan oleh tantenya yang bersuamikan non Muslim. Oh, jadi dibesarkan oleh tante yang bersuamikan non Muslim. Iya, iya. Tapi ibu sendiri alhamdulillah Muslim dan bapak juga Muslim ya. Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah ya didoakan saja ibu terus menerus ya karena ibu punya hak untuk didoakan. Beliau meninggal dalam keadaan insya Allah Muslim. Ya, mudah-mudahan kalau ada kesalahan-kesalahan Allah ampuni, diberikan maghfirahnya dan dirahmati oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya kelak insya Allah. Tidak ada masalah mendoakan ibu karena beliau meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang menjadi masalah kan tante yang menikah dengan non-muslim itu kan. Nah, sekarang kembali kepada bagaimana kalau berkunjung ke rumah itu kemudian ingin sholat, padahal di situ ada anjing, ada apa. Saya kira kalau pas mau sholat saja ya pas jangan di tempat yang ada patung tentunya dan kemudian pastikan bahwa tempat di mana sholat itu ya mudah-mudahan bersih ya. Nah kalau pastikan saja, makanya bawa sejadah barangkali mungkin lebih aman. Itu secara teknis ya. Selebihnya bagaimana bersikap ya saya kira tampilkan saja Islam ya termasuk komitmen ketika ke rumah itu bagaimana seseorang yang berislam yang benar gitu ya, bahwa ada makanan yang kita tidak makan, ada sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, dan mungkin dari sana mereka akan ingin bertanya kenapa sampai tidak makan ini, kenapa tidak melakukan ini. Sudah terjadi pertanyaan, berarti ada kesempatan untuk menjelaskan Islam kita kan. Terkadang memang tidak perlu memulai berceramah, karena kalau misalnya memulai dengan ceramah, ya mungkin kalau ada yang merasa lebih senior merasa diceramain kan nggak enak itu biasanya. Kan? Jadi ditampilkan saja bahwa Islam ini begini sampai mereka ada sesuatu yang dipertanyakan. Kalau mereka sudah ada sesuatu yang benar dipertanyakan dan mereka bertanya berarti pintu sudah terbuka. Di sana kesempatan untuk berdakwah. Ya. Saya kira begitu. Mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hidayah kepada mereka yang membutuhkan dan ibu dari ibu yang meninggal insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, siapa lagi yang terakhir barangkali karena waktu mau Jumatan juga dan di sini juga sudah lewat malam. Kalau enggak saya kira kita cukupkan sampai di sini ya. Siapa ini? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, terakhir silakan. Ustadz, Afan ini Ana hanya ingin menyampaikan bahwa di
Indonesia saat ini memang ya bisa dikata sangat memprihatinkan, terutama dari kalangan generasi muda yang yang mungkin pemahaman agamanya tidak sebaik orang-orang yang dulu atau tidak sekuat orang-orang yang dulu. Anak-anak muda sekarang itu mudah dialihkan, mudah apa ya? Yang saya lihat seperti itu. Dan ada satu hal yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Ini saya ikuti baru beberapa hari yang lalu atau minggu-minggu ini. Itu ada terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Itu banyak orang yang sudah beralih menyembah pohon-pohon gitu, Ustadz. Iya, Ustadz. Dan yang sangat mengkhawatirkan itu, Ustadz. Jadi kalau saya lihat itu seperti ada kekuatan Dajjal itu di sana. Ada seseorang itu mereka itu kalau dia itu berkata itu langsung kayak kesirap gitu, Ustadz. Dan itu banyak berbondong-bondong itu orang tuh nyembah pohon gitu, Ustadz. Nah ini saya pikir kira-kira apa yang harus Ya, kita lakukan, Ustadz? Demikian, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dakwah harus lebih intensif. Ya, dakwah harus lebih intensif. Cuma memang harus menemukan pintunya untuk masuk. Bagaimana cara menemukan pintu untuk masuk? Ya dicarilah ustadz mungkin yang dikenal di sana, yang dihormati oleh masyarakat. Bahkan bukan sebagai ustadz, barangkali sebagai orang yang dituakan, orang yang dianggap sebagai senior di kampung tersebut. Melalui itulah kemudian kita masuk ke masyarakat tersebut. Sebab kalau orang luar masuk, langsung memberikan dakwah, justru nanti diusir pakai pedang gitu. Jadi harus ada cara untuk bisa masuk itu. Sama dengan kami di Amerika untuk bisa masuk kepada beberapa pihak di Amerika, misalnya pejabat ya, kami masuk ke kantor wali kota, ya tentu melalui beberapa tokoh agama yang bisa didengar. Ya saya misalnya aktif di Interfaith ya, salah satu tujuan saya agar bisa akses ke objek-objek dakwah yang tidak mungkin saya bisa akses kalau hanya membawa nama sebagai imam gitu. Tapi kalau saya membawa nama sebagai aktivis Interfaith, ya orang yang biasa berdialog dengan pemeluk agama lain, ya mereka kemudian terbuka, oh ternyata orang Islam gitu ya bisa berdialog dengan Yahudi, dengan Kristen, dengan masyarakat yang lain. Dan di sana mereka kemudian menghormati. Bagi saya itu jalan dakwah saja. Tujuan saya bukan tujuan terutama bahwa saya berdialog dengan orang lain, bukan. Tujuannya adalah bagaimana saya bisa mempergunakan wahana itu, jalan itu untuk kepentingan dakwah gitu. Dan itu yang selalu ada di benak saya ketika berdialog dengan siapa saja. Jadi mungkin diintensifkan lagi dakwah, ya bukan berarti dakwah di sini pergi di sana mengadakan ceramah umum, bukan. Ya, bagaimana di sana bisa datang kepada orang-orang, kepada kelompok-kelompok agar pendidikan gitu. Saya kira demikian. Mudah-mudahan cukup ya. Jadi sampai ketemu insya Allah pada hari Jumat pagi akan datang waktu Indonesia, Kamis malam. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya akhiri sampai di sini. Amin. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmunya, waktunya, dan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.